Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidiki wal wafa amma ba'du. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah sudah puasa lagi ya. Bulan Ramadan lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita lebih maksimalkan dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Di bulan Ramadan ini juga dikenal sebagai bulan di mana umat muslimin seluruh dunia bahkan ya mengeluarkan zakat. Baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanun lahum." Al-ayah, shadaqallahul adzim. Ambillah dari mereka sedekah. Sedekah dalam Al-Qur'an ini artinya zakat. Jadi sebenarnya zakat itu ya dijemput. Maka ibu dan bapak yang punya harta lebih ketika ada WA dari pengurus zakat mengingatkan jangan marah. Karena pada dasarnya zakat itu ya harus kita keluarkan. Di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan ada dua zakat yang wajib kita keluarkan. Yang pertama zakatun nafsi. Zakat diri atau yang kita kenal dengan zakat fitrah yang kita keluarkan setiap bulan Ramadan per orang satu sok. Kemudian yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Menurut Imam Nawawi, zakatul mali wahiyya wajibatun. Zakat mal itu hukumnya wajib. Fi samaniyata asnafin min ajnasil mali, terhadap 8 asnaf kategori dari jenis-jenis kekayaan. Apa saja? Az-zahab, emas, yang punya emas nih. Ya, yang sudah 85 gram. Yang disimpan selama 1 tahun. Fiddah, perak. Zuru, hasil pertanian. Wan nakhlu, kurma. Wal inab, anggur. Kemudian al-ibilu, onta, yang punya ternak onta. Al-baqaru, sapi, yang punya ternak sapi. Al-ghanamu, kambing. Tuh 8 jenis ini harus kita keluarkan zakatnya. Zakat kekayaannya. Ya bahkan terlebih sekarang di zaman kontemporer ini ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fikih zakahnya, fikih zakatnya. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili dalam fikih Islamnya mengatakan bahwa sekarang juga profesi juga itu harus dikeluarkan zakat malnya. Ya, lalu dengan apa ketika zakat profesi itu disamakan dengan jumlah zakat dari emas itu 83 gram. Kalau mungkin sekarang emas 1 gramnya itu 500.000, kalikan saja. Kalau 500.000 ya berarti 5 kali 8 itu 40 juta, 5 kali 3 1,5 juta berarti 41 atau 42 juta setahun. Lalu pertanyaan timbul sekarang, bagaimana kalau zakat mal ini atau zakat harta ini tidak dikeluarkan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang? Nah ini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal sepakat semuanya zakat mal harus berbentuk uang. Tetapi ala Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh dengan barang. Ya, boleh dengan barang. Terlebih lagi pendapat Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu ada 2 pendapat. Ada dalam riwayat lain melarang, dalam riwayat yang lain membolehkan. Mana yang membolehkan Imam Ahmad? Suatu ketika Imam Ahmad ditanya ketika, "Wahai Ahmad, bagaimana itu zakatnya orang yang jualan kurma tuh?" Maka kata Imam Ahmad, "Sok keluarkan 10%-nya zakatnya."
Lalu ditanya kembali, apakah boleh berbentuk uang atau dengan barang? Ya mangga, mau dengan uang boleh, dengan barang juga boleh. Lalu Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawanya mengatakan juga sama. 3 imam, Imam Ahmad bin Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i melarang. Tapi Imam Hanafi ya, memperbolehkan. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i melarang. Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Imam Ahmad juga ada yang pendapatnya memperbolehkan. Kemudian di riwayat yang lain seorang Mu'adz bin Jabal pun ketika dia membawa harta zakat atau zakat yang akan dibagikan, lalu ada yang bertanya penduduk Syam di sana itu, "Wahai Mu'adz bin Jabal, berikan saja pakaian kepada kami karena itu yang kami butuhkan." Jadi si uang tadi diberikan untuk pakaian. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan jizyah. Ada yang mengatakan lain juga tentang zakat. Lalu bagaimana ini? Ketika ulama berbeda pendapat seperti itu, ada ditarik kesimpulan atau dari tarik hukum. Bagaimana ketika zakat mal itu berbentuk barang? Ternyata para imam atau para ulama itu memberi catatan. Boleh berbentuk barang manakala hal itu terdesak. Atau orang si mustahik zakatnya itu, ya, si mustahik zakat, orang yang akan menerima zakatnya itu memang butuh barang itu. Misalkan korban bencana alam butuhnya pakaian, ya kita belikan pakaian. Butuhnya bahan makanan pokok yang memang mereka butuh saat itu, kalau mereka beli sendiri bakal mahal. Nah kalau seperti itu silakan. Tetapi lagi-lagi ulama mengatakan bahwa zakat mal ini harus berbentuk uang. Kalau berbentuk barang dengan catatan ketika hal tersebut mendesak dan orang atau si mustahik ini memang memerlukannya. Jadi bisa kita pahami ya bahwa diganti dengan barang itu dalam keadaan darurat atau dalam keadaan si mustahik memang membutuhkannya. Jikalau tidak, ya berbentuk uang. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yuk kita mulai hitung berapa zakat kita, zakat mal kita. Terutama para aghnia ya. Jangan menghitung sendiri ya. Sudah ada aturannya 2,5%. Maka ketika keuntungan kita dagang misalkan. Nah, zakat dagang ini juga disamakan dengan jumlah zakat emas, itu 83 gram. Ya. Kalau sudah memenuhi seperti itu, keluarkan zakatnya 2,5% setelah dikurangi ya bayar kontrakan, atau mungkin yang tokonya masih atau yang dagangnya masih ngontrak ya, atau dengan segala macam pengeluaran, baru ada sisa sekian. Nah itu yang dikeluarkan zakatnya. Memang semakin banyak semakin besar. Kalau sekarang 1 miliar ya, 1 miliar itu kan 10%-nya 100 juta dibagi 4 berarti 25 juta. Nah terkadang orang itu nggak mau mengeluarkan 25 juta. Hei, jangan seperti itu. Ketika Anda menghitung sendiri tidak sesuai dengan tuntunan, nanti akan terjadi sesuatu terhadap harta Anda di kemudian hari. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama keluarkan zakat mal kita mumpung ini bulan Ramadan. Kalau bingung di mana menitipkan zakat, datang saja ke As-Salam, Sasak Gantung ya. Kita bayar zakat di sini, mau zakat fitrah, mau zakat mal ya, atau memberi untuk anak-anak yatim, silakan hubungi Zakat As-Salam yang ada di Yayasan As-Salam. Insya Allah berkah, peruntukannya pun jelas, dan insya Allah kita yang mengeluarkannya pun akan tenang, karena diajarkan ketika mengeluarkan zakat itu ada ijab, ada qabul. Ini yang membedakan zakat As-Salam, zakat di As-Salam dengan zakat di tempat yang lain. Ada ijab qabulnya, bahkan si penerima zakat tersebut ya petugasnya itu mendoakan orang yang berzakat. Masya Allah ya. Sekali lagi, mari kita sama-sama tunaikan zakat kita. Jangan sampai lupa membayar zakat. Oke? Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.